Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ruang podcast bareng aku Baba. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya terus mengembalikan diri kita, pikiran, dan hati kita ke keadaan di mana badan, nafas, dan diri kita berada, yaitu di sini, di saat ini, di tempat ini kini. Jika kita mau masuk ke dalam diri kita, tanya ke dalam diri kita, ke perasaan dan hati kita saat ini atau beberapa menit yang lalu, sebelum kita ngobrol di ruang ini, saat kita sedang sendirian, dan hanya pikiran dan perasaan yang kita pilih untuk menemani kita, berapa persen pikiran kita yang hadir saat ini dan berapa persen pikiran kita yang berselancar terlalu jauh ke masa lalu atau ke masa depan. Dan seberapa sering kita tidak menyadari posisi kita saat ini saat kita menghubungkan antara masa yang lalu yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati, dengan masa depan kita tanpa melibatkan diri kita di saat ini. Padahal, masa depan yang boleh saja benar terjadi dan benar berhubungan dengan masa lalu hanya akan benar-benar saling berkaitan jika kita tidak merubahnya atau membiarkannya. Di saat ini, dengan kesadaran kita saat ini, dan lebih sering kita tidak banyak berdamai dengan masa lalu dengan kesadaran kini saat ini. Yang berarti kita membiarkan hal yang kita takutkan terjadi di masa lalu benar-benar akan kita siapkan untuk berulang atas apa yang kita terima di masa depan. Banyak di antara kita yang di saat ini sering mengingat dan menikmati kenestapaan di masa lalu, masa yang sudah hilang, masa yang sudah lalu, yang sudah kita lewati, yang sudah tidak ada wujudnya, sudah tidak berwujud gitu ya. Yang akhirnya tanpa sadar mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan memperlakukan apa yang kita jalani atau hadapi saat ini. Sehingga bisa dibayangkan jika 75% saja waktu kita seharian ini kita gunakan untuk menikmati dan menimang-nimang rasa sakit, penyesalan dan rasa bersalah atas masa lalu, dan apa yang akan terjadi jika bahkan besok fajar atau sepertiga malam yang seharusnya kita membuka mata kita dengan syukur, bahkan atas kesempatan yang dihadirkan kembali oleh Allah untuk bertumbuh, kita justru memilih untuk mengawali hari dengan penyesalan dan rasa sakit yang terus berulang. Dan banyak di antara kita yang terlalu menikmati ketakutan terhadap masa depan yang jelas-jelas belum terjadi, karena sebenarnya kita hanya melawan ketakutan yang tidak nyata, yang tidak benar-benar dihadapi, yang semuanya hanya bersumber dari pikiran kita sendiri. Mari selalu berusaha untuk mengambil jarak dengan pikiran kita. Dengan kita mengambil jarak dengan pikiran kita, maka kita akan memahami bahwa bahkan dengan pikiran kita sendiri saja yang ada dalam diri kita tentang masa lalu atau keputusan atas masa depan kita, kita perlu berdamai dan menentukan pilihan terbaik untuk mengikutinya atau tidak. Karena pikiran kita di saat ini tanpa sadar seringkali terpengaruh dengan apa yang kita alami di masa lalu, dan kita menikmati ketidaknyamanan rasa sakit. Dengan tidak sadar, yang jika sering sekali terpengaruhnya dengan traumatis atau pengalaman keburukan, bahkan dengan tindakan atau pilihan kita sendiri, maka kita akan sulit untuk memastikan apa yang terbaik
yang kita bisa pilih untuk menjadi ucapan dan tindakan kita di saat ini sebagai bentuk upaya kita berdamai dengan diri sendiri dan pengupayaan kebaikan di masa depan. Jadi perlu kita jadikan kesadaran bahwa karena kita di detik ini masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, oleh Allah, yang berarti kita diberi kesempatan untuk terus mengupayakan kebaikan dan keindahan, maka sebenarnya apapun yang kita alami, dapatkan atau lakukan di masa lalu, seburuk apapun itu, adalah memori saja dan mengingatkan bahwa kita sudah bisa melalui semua itu. Dan tinggal mengupayakan keindahan yang jauh lebih baik daripada akhir dari masa lalu kita. Maka mengambil jarak dan jeda bahkan dengan pikiran kita sendiri di setiap waktunya akan melatih kita untuk terus hadir di sini, kini, saat ini, dan terus menganalisa pilihan-pilihan kita adalah pilihan terbaik untuk memastikan kita mengupayakan kebaikan masa depan, dan dengan mengupayakan pengindahan masa depan kita juga akan menyadari bahwa ketakutan atas masa depan adalah ketakutan yang tidak nyata, karena tidak selaras dengan upaya kita mengindahkan jam demi jam kita yang berujung kepada masa depan demi masa depan. Karena keputusan Allah atas masa depan kita tergantung pada seindah atau seburuk apa kita membangun prasangka dan upaya kita atas masa depan kita sendiri. Dan bahkan pada pengalaman yang buruk ya. Jadi pada pengalaman yang buruk sekalipun, akhirnya tetap ada kebaikan pada keburukan yang kita terima, yaitu disebut hikmah. Sering kita sebut hikmah atau pelajaran. Jadi saat kita menerima keburukan di masa lalu, di sana tetap terdapat kebaikan yang biasa disebut sebagai hikmah. Hikmah atau pelajaran. Semoga kita sering-sering menyadari kehadiran hikmah atau pelajaran, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang memilih kebaikan-kebaikan untuk kita eksekusi di saat ini atau kita semogakan di masa depan. Oke teman-teman, semoga apa yang aku share kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan maafkan bila apa yang aku sampaikan ada banyak kekurangan. Oke, kita cukupi sampai di sini. Kita ketemu lagi masih di ruang podcast di kesempatan yang lain. Masih bersama Baba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.